Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Pagi ini kita akan bicara tentang yang namanya analisis relationship chart. Nanti ada lagi sebetulnya allocation relationship diagram dilanjutkan dengan area allocation diagram. Jadi setelah kita melakukan seluruh proses sebelumnya ya, sudah ketahuan tipe tata letaknya apa, terus sudah ketahuan juga kebutuhan jumlahnya, ya, sudah ketahuan juga ongkos yang dihasilkan, sudah ketahuan fasilitas-fasilitas apa saja yang kita butuhkan, yang ditunjukkan oleh perhitungan luas untuk fasilitas utama, terus juga fasilitas pendukung, kan ada komponen-komponennya ya. Nah, dari situ kita akan meletakkan komponen-komponen ini atau fasilitas-fasilitas ini di mana harus ditempatkan. Contoh misalnya kantin apakah boleh diletakkan berdekatan dengan area produksi atau apakah kantin boleh diletakkan dengan area tempat pembuangan sampah atau apakah area produksi boleh diletakkan berdekatan dengan misalnya kantor. Nah, itu ada alasannya ya bagaimana kita menempatkan setiap fasilitas-fasilitas ini. Nah, alasan kedekatannya itu bisa kita analisis dengan satu peta, satu alat itu yang namanya ARC. Ya, ARC itu adalah Activity Relationship Chart. Nah, ARC ini menganalisis bagaimana cara kita meletakkan setiap fasilitas itu berdasarkan hubungan antar aktivitas dari setiap fasilitas-fasilitas itu. Misalnya, area produksi apakah harus diletakkan atau bisa diletakkan berdekatan dengan area gudang? Ya, apakah bisa? Kalau bisa, alasannya apa? Apakah ada aktivitas yang membuat itu bisa diletakkan berdekatan dengan area gudang? Ya. Aktivitasnya adalah aktivitas produksi. Setiap material yang ada di gudang itu akan dipakai di area produksi untuk ditransformasi atau diproses. Makanya ada kedekatannya. Nah, setiap kedekatan ini, setiap hubungan ini, itu punya skala-skalanya. Ya, punya skala. Skala kedekatannya apakah sangat penting, atau sebaliknya apakah sangat tidak penting, atau sangat tidak diharapkan. Contohnya sangat tidak diharapkan, hubungan antar aktivitas area kantin dengan area tempat pembuangan sampah. Itu kan tidak ada hubungannya kan? Malah hubungannya tidak atau sangat tidak diperlukan atau sangat tidak ada hubungannya. Ya gimana caranya kalau nanti tempat pembuangan sampahnya penuh, terus pada saat jam istirahat di kantin, itu makan siang itu sambil berbau-bau yang tidak sedap. Ya, sehingga bisa mengakibatkan efek kesehatan yang berbahaya. Nah, itu kan ada ya. Kita jelas gitu. Ini tidak ada hubungannya nih aktivitas antara kantin dengan tempat pembuangan sampah. Atau ada lagi misalnya area produksi dengan kantin, apakah boleh didekatkan? Ada beberapa pabrik, fasilitas pabrik itu yang dibuat area produksi dengan area kantin ini dipisah karena ingin menghindari adanya karyawan ini yang apa ya istilahnya nyuri-nyuri waktu, ya, di mana harusnya dia bekerja tapi dia nyuri waktu ke kantin untuk sekedar katanya tuh 1 batang 2 batang ya sebat dulu lah katanya gitu. Ya ada beberapa pabrik itu yang memisahkan karena juga penggunaan kantin di dalam area produksi itu kan atau di area pabrik itu kan hanya terbatas ya.
pemakaiannya. Paling hanya dipakai yang paling utama itu adalah istirahat siang, nanti istirahat sebelum siang, sama istirahat sebelum pulang. Hanya 3 kali. Itu maksimalnya dipakainya segitu. Sehingga hubungannya tidak terlalu penting. Kalau tidak terlalu penting, kita bisa pisahkan atau beri jarak antara kantin dengan area produksi. Atau ada lagi kantin dengan toilet. Boleh nggak diletakkan berdekatan? Nanti kita analisis ada nggak hubungan aktivitasnya. Ya, nah itu kegunaan dari ARC. Nanti setelah kita ketahui skala kepentingan dari ARC ini, kita udah punya gambaran nih, bagaimana kita bisa meletakkan area-area atau fasilitas-fasilitas ini seperti apa nanti ditempatkannya. Kita mau bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah ARC. Karena di semua industri memang pada umumnya itu terdapat sejumlah kegiatan atau aktivitas yang menunjang jalannya suatu industri. Jadi setiap industri akan menjalankan banyak sekali kegiatan, banyak sekali aktivitas, di mana setiap aktivitas ini bisa jadi berkaitan, berkorelasi dengan bagian yang lain. Ya, dengan bagian yang lain mungkin ada korelasinya, atau mungkin saja juga tidak ada korelasinya sama sekali. Gitu. Ya, setiap kegiatan atau aktivitas ini saat mereka saling berkorelasi, saling berhubungan, saling berinteraksi, maka dibutuhkan area atau tempat untuk melaksanakannya. Maksudnya area atau tempat untuk melaksanakan itu bagaimana? Kita berikan fasilitas ini itu saling berdekatan sehingga mereka bisa saling berkoordinasi untuk melakukan pekerjaannya. Ya, jangan dijauhkan karena sangat tidak efektif nanti. Ya, ada waktu yang harus personil di area ini butuhkan untuk transfer atau berpindah. Itu kan memakan waktu. Ya, memakan waktu sekali dia harus berpindah, terus dia harus bukan hanya berpindah, membawa dokumen. Ya, kalau jauh gitu, apa yang terjadi kan? Karena area pabrik itu, apalagi kalau udah area pabrik yang skalanya nasional itu luas sekali. Ya, luas sekali. Bisa jadi ada yang sampai 1.000 hektar, ada yang sampai 1.500 hektar, itu luas itu. Ya, sangat-sangat luas sekali. Jadi harus kita tempatkan saling berdampingan supaya mereka bisa cepat untuk melakukan koordinasi atau interaksi. Ya. Nah, aktivitas-aktivitas itu kan banyak sekali. Ya, prinsipnya aktivitas pertama yang dilakukan di proses bisnisnya. Aktivitas pertama itu yang harus dilakukan itu apa? Dimulai dari riset pasar, itu udah termasuk aktivitas produksi. Kalau riset pasar berarti akan ada koordinasi antara bagian pemasaran dengan bagian research and development. Misalnya ada R&D-nya. Mereka harus berkoordinasi nih. Oleh karena itu lebih baik ditempatkan berdekatan. Karena ada apa? Ada aktivitas yang saling berinteraksi dan interaksinya sangat kuat. Ya, interaksinya sangat kuat. Kalau interaksinya lemah, mungkin bisa saja kita selipkan atau tidak terlalu dekat, ya, tapi tidak dijauhkan gitu. Tetap dalam radius yang tidak terlalu jauh, sehingga mereka bisa saling tetap berkoordinasi. Jadi mulai dari proses bisnis yang pertama sampai proses bisnis yang terakhir. Proses bisnis yang terakhir itu apa? Misalnya area untuk barang ini atau produk ini keluar dari area pabrik. Berarti dia butuh storage, nanti butuh area loading, ya, butuh area outbound, istilah kalau gudang itu sekarang outbound, butuh area outbound, nanti kendaraan masuk, berarti kan antara gerbang masuk dengan area outbound itu sebisa mungkin jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu jauh sehingga bisa langsung diambil barangnya oleh ekspedisi terus keluar. Ya, semakin cepat masuk dan semakin cepat dia keluar, maka
waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Kalau waktunya semakin singkat, akan lebih banyak produktivitas yang bisa dihasilkan. Ya, itu tujuannya kenapa harus ditempatkan sedemikian rupa. Nah, teknik-teknik yang digunakan untuk menganalisis tadi ya hubungan antar setiap aktivitas di setiap fasilitas yang ada itu menggunakan activity relationship chart, yang menggunakan ARC. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara melakukan analisis kedekatan itu dengan ARC? ARC ini penemunya ya, dikemukakan oleh Richard Mood. Jadi gini, hubungan-hubungan tadi itu diklasifikasikan ke dalam skala-skala. Dimulai dari skala yang sangat tidak diperlukan atau sangat tidak dibutuhkan atau sangat tidak diinginkan, ya sampai ke skala yang tertinggi itu mutlak sangat penting, mutlak penting. Mutlak penting itu tidak ada alasan bagi kita untuk ini tidak didekatkan atau ini tidak berdampingan. Ya, tidak ada alasan. Jadi ini wajib untuk diletakkan berdampingan. Kalau contoh yang tidak diinginkan itu tadi, area kantin dengan area tempat pembuangan sampah. Ya, jangan diletakkan berdampingan. Kalau bisa area tempat sampah itu jauh-jauh dari area kantin, kan. Jangan sampai nanti bau yang tidak sedap itu sembriwing masuk ke area kantin. Atau tempat pembuangan sampah dekat dengan diletakkan berdampingan dengan area kantor. Jadi kalau ada tamu bagaimana? Ya, bagaimana itu nanti tamunya bilang, ini kok kantor bau sampah ya? Itu kan sangat sangat menyinggung sekali ya. Itu akibat peletakan fasilitas yang tidak benar. Makanya ada skala-skala kepentingan. Dimulai dari skala kepentingan yang tidak diinginkan, ya skalanya tidak diinginkan itu paling bawah, itu berarti tidak boleh diletakkan berdampingan. Sangat-sangat tidak boleh. Nah, nanti skalanya naik. Di atasnya ada tidak penting, di atasnya biasa, di atasnya penting, di atasnya penting tertentu. Ya, penting tertentu berarti mungkin bisa digeser sedikit kalau ada satu area yang lebih dulu untuk lebih penting untuk diletakkan berdampingan. Sama yang terakhir itu mutlak penting. Ya, mutlak penting. Nah, setiap skala tingkat kepentingan ini itu diwakili oleh simbol, ya, oleh simbol ini. Yang pertama itu simbol kode, yang kedua itu simbol warna. Kenapa pakai dua? Ini untuk lebih memperjelas ya, karena kadang-kala kita hanya melihat satu jenis simbol ini, tapi memvalidasinya nggak ketahuan, makanya divalidasi lagi. Ya, oh ya silakan Mas. Oke Pak. Iya nggak apa-apa. Ya, memvalidasi kode ini itu pasti akan punya karakter warnanya. Misalnya kalau X itu warnanya coklat. Ya ini coklat nih. Terus sebentar saya mau dulu. Ya. Kalau U itu putih, kalau O itu biru, ini maksudnya tulisannya biru ya. Ini O itu warnanya biru, kalau I itu hijau, ini kebalik, ini warnanya keliru nih, ini hijau nih harusnya. E itu kuning, sama yang paling penting itu A. A itu warnanya merah. Ya, gimana cara bikinnya? Contohnya nggak ada. Gimana cara bikinnya? Cara bikin ARC begini. Ini contoh ARC yang sudah jadi ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Di paling pojok sebelah kiri itu merupakan fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan. Misalnya kan ada kantor, ada pabrik. Nah, ini kebetulan
dibuatnya kantor itu terpisah, ya kantor terpisah. Jadi yang kantor itu dibuat ARC-nya sendiri, jadi udah dalam satu ARC sendiri. Nah, kantor jadi satu jadinya. Tapi ini kantor ini ada pemisahannya. Mereka bikin ini dibikin sendiri untuk ARC kantornya seperti apa. Jadi tidak dipisah-pisah. Bentar ya, ditunggu. Saya pindah dulu nih ada ya. Ya, lanjut lagi ya. Ada iklan. Oke, ini pojok sebelah kiri itu fasilitas-fasilitas yang ada yang kita butuhkan. Ya, misalnya kan ada pembuangan sampah, ada area parkir, parkir mobil, parkir motor, musola, kantin, toilet, poliklinik, generator listrik, kantor satpam, apalagi nih, tangki air ya. Ini banyak nih. Ini yang kita butuhkan. Ini kan ada di modul yang minggu lalu yang sudah dikerjakan kebutuhan fasilitas apa saja. Ya, nanti dimasukkan di pojok sebelah kiri. Tapi saya mau tampilkan dulu ininya nih, bentuk besarnya seperti apa. Kira-kira kayak begini bentuknya. Bentuknya seperti segitiga terbalik. Ini ya, ini segitiga terbalik. Nanti udah ada kotak-kotaknya. Nah, kalau udah ada ini, kita hubungkan. Cara bacanya adalah ini dengan ini. Ini dengan ini. Nanti ini dengan ini. Nanti ini dengan ini. Jadi semuanya kita analisis hubungan kedekatannya. Gitu. Ya, semua hubungan kedekatannya kita analisis. Ini kayak cross ya. Kayak di cross tab nih. Ini dengan ini dengan ini, dengan ini. Nah, nanti setiap cross ini kita masukkan hubungan kedekatannya. Sebelumnya kan sudah ada ini. Nah, hubungan kedekatan ini. Tapi sebelum kita bisa tahu tingkat kepentingannya apa, maka kita harus bikin dulu alasannya. Nah, alasan ini bisa berkembang banyak atau bisa lebih sederhana dari ini. Ini bergantung dari alasan yang kita masukkan. Ya, jadi ini bukan template, bukan pasti, tetapi bisa kita kembangkan sendiri. Ya, kita bisa bikin alasan sendiri. Mungkin aja bisa sampai 15 bisa, atau mungkin aja hanya 6 itu juga bisa. Ya, jadi ini hanya dijadikan sebagai contoh alasan-alasannya. Bentar, oke. Ya, ini hanya jadi ini ada alasannya ya, ada alasannya untuk kita bisa tahu, kita bisa tetapkan tingkat kepentingannya. Ya, alasannya bisa banyak, bisa sedikit, tergantung dari kita yang membuat alasannya. Gitu. Kita contoh lagi, masuk lagi ke contoh yang tadi. Misalnya
kantor dengan pabrik, apakah harus diletakkan berdampingan? Ya, menurut yang membuat ini, ternyata dia harus diletakkan berdampingan. Ya, mana tadi? Dia harus diletakkan berdampingan. Karena apa? Kalau diletakkan berdampingan, tingkat kepentingannya mutlak, berarti simbolnya apa? Simbolnya A dengan warna merah. Ya, A dengan warna merah. Kita buat di sini A warna merah. Ya, A warna merah. Alasannya apa? Kita buat alasan-alasan di sini. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama ini berhubungan penting. Apakah berhubungan penting? Apakah keperluan informasi besar? Apakah keterkaitan pekerjaan? Apakah keperluan pengawasan? Ya. Oh, ternyata alasannya karena 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Naik, Pak. Ya, 2, 3, dan 4. Kantor dan pabrik. Berarti alasannya 2, 3, dan 4. Di sini ada. Atau yang berlawanan, misalnya tadi coklat ya. Pembuangan sampah dengan musola nih. Pembuangan sampah dengan musola, kira-kira harus ditempatkan berdampingan nggak? Pembuangan sampah dengan musola, ya nggak, jangan dong, nanti nggak khusyuk kalau mau 5 waktu kan. Makanya diberikan kepentingannya tidak diinginkan. Jangan sampai diletakkan berdampingan. Kalau tidak diinginkan berarti simbolnya apa? Kita lihat lagi tadi. Simbolnya kodenya X dengan warnanya coklat. Betul nggak ini X warnanya coklat? Kita masukin sini. Ini X warna coklat. Oh betul. Dengan alasan tidak ada hubungannya. Ya, dengan alasan tidak ada hubungannya. Nih. Jadi tidak ada hubungannya. Ini tidak ada hubungannya pembuangan sampah dengan musola. Pembuangan sampah dengan kantin tidak ada hubungannya. Makanya saya berikan tingkat kedekatannya itu tidak diinginkan. Tidak diinginkan itu simbolnya X dengan warna coklat. Ya. Simbol X warna coklat. Selesai. Semuanya dianalisis. Jadi semua di cross. Kantor di cross dengan pabrik, dengan area entrance, area pembuangan sampah, area parkir, area apa nih, semua di cross. Ya, di cross semua. Serat gitu. Semuanya di cross. Jadi di cross gini, nanti ke sebelahnya lagi di cross. Nanti ini atasnya juga ini di cross. Pokoknya semuanya itu di cross. Kita coba analisis seluruh fasilitas yang ada, kedekatannya itu harus seperti apa? Ya, harus seperti apa? Nah, Pak, kalau saya mau bertanya, Pak. oke, silakan. Itu yang angka-angkanya itu maksudnya apa ya, Pak? Yang 6, 5. Itu alasannya. Jadi ada alasannya. Kenapa misalnya tadi itu yang paling ekstrim aja ya. Jadi ada alasannya. Kenapa sih kita menilai kalau pembuangan sampah itu harus ini hubungannya tidak diinginkan dengan musola? Kan harus ada alasannya. Jadi tidak menilai hanya berdasarkan keinginan dari penilainya saja. Oh, Contohnya ini. alasannya bisa lebih dari satu berarti, Pak? Alasannya bisa 15, bisa 20, itu tergantung dari kita yang menyusunnya. Kalau di contoh ini, itu kebetulan dibuatnya alasannya ada 6. Ini seluruhnya ya. Ada alasan 1, alasan 2, alasan 3, alasan 4, alasan 5, alasan ke-6. Ya, alasan yang ke-6. Kalau tadi contoh pembuangan sampah dengan musola, itu tidak diinginkan, jangan didekatkan. Makanya saya kasih simbolnya itu X dengan warna coklat. Karena ini menunjukkan hubungan yang tidak boleh didekatkan. Dia tidak diinginkan yang ini. Ini tidak diinginkan.
Nah, makanya skornya adalah X warna coklat. Nah, ini. Terus kenapa nggak boleh didekatkan? Itu adalah alasannya. Kenapa ini nggak boleh didekatkan sih? Kenapa sih nggak boleh didekatkan? Maka saya berikan alasannya. Alasannya adalah tidak ada hubungannya. Bisa misalnya juga nanti eh, berbau tidak sedap misalnya, atau mengganggu, nanti ada alasan lagi mengganggu kenyamanan, itu boleh nggak apa-apa. Jadi alasan kenapa ini tidak boleh didekatkan, gitu. Nah, alasan ini ditempatkan ke dalam satu tabel karena mungkin saja nanti alasan yang sama ini bisa dipakai oleh kedekatan area yang lain. Nah, kalau tadi area pembuangan sampah dengan musola itu tidak boleh didekatkan karena bisa mengganggu kenyamanan misalnya. Terus ada lagi nih, area kantin jangan didekatkan terlalu dekat dengan misalnya uh, genset. Genset itu kan berisik ya, gitu. Nanti saat istirahat, tiba-tiba gensetnya nyala, mereka nggak bisa istirahat dengan nyaman. Sehingga alasannya sama. Ya, alasan yang sama yang dipakai untuk pembuangan sampah itu tidak boleh didekatkan dengan kantin. Misalnya nomor 6, berarti itu bisa dipakai lagi untuk kedekatan area yang lain. Atau nanti misalnya area kantor, jangan didekatkan dong dengan area genset, karena berisik nanti kantornya. Kalau lagi ada meeting bagaimana? Tidak nyaman meetingnya. Makanya tidak boleh didekatkan. Alasannya apa? Alasannya yang sama tadi nomor 6. Ya, bisa mengganggu kenyamanan gitu. Jadi alasan ini bisa berhubungan banyak dengan area yang lain. Nah, kita tempatkan di sini. Ya, bisa 6, bisa 10, bisa 15, atau bisa hanya 4, itu bisa juga. Ya, gitu. Ini untuk menjelaskan alasan-alasan dari di sini. Baik, Pak. Oke ya. Nah, kalau udah nih, kita udah dapat nih gambaran kedekatan areanya. Ya, kita udah bisa bayangkan gambaran-gambaran kedekatan areanya. Terus eh, kita tempatkan area-area atau fasilitas-fasilitas itu berdasarkan analisis ini. Yang paling mudahnya ya meletakkannya kita ranking dulu aja. Misalnya ranking fasilitas-fasilitas itu yang wajib berdekatan. Berarti kita lihat aja yang warnanya merah, merah, merah. Ini bikin kantor di mana. Terus dekat dengan pabrik nih, kita bikin lagi pabriknya. Misalnya ini kantor nih. Dekat nih, harus dekat dengan pabrik. Oke, kita bikin pabriknya. Terus apa lagi? Pabrik harus dekat dengan poliklinik. Oke, polikliniknya nanti dilihat juga kebutuhan luasnya ya. Ini area luas besar kotak ini itu sesuai dengan kebutuhan luasnya. Kebutuhan luas itu kan adanya di perhitungan kebutuhan luas. Sebelumnya udah ada. Ini kantor, misalnya ini kantor, terus ini pabrik diletakkan berdekatan. Poliklinik, oh iya ini penting nih, dekat dengan pabrik. Berapa luasnya? Nah, kita tempatkan. Di mana saja, pokoknya berdekatan. Ya, ini poliklinik. Terus apa lagi? Aduh, nggak kelihatan nih. Atau ini? Oh, ini nggak dekat. Ini habis ya. Nah, nanti ada lagi, masukin. Kalau yang AA, ini parkir mobil, parkir motor. Oh, berarti parkir mobil, parkir motor, tetapi jangan terlalu berdekatan dengan area kantor. Ya, berarti mungkin bisa di sini atau di sini. Ya, bisa di sini nih. Parkir ini U. Oh, masih oke. Ya, berarti bisa di sini. Ini parkir. Parkir mobil. Ini berdekatan dengan parkir motor. Nah, kalau yang ekstrim misalnya musola dengan generator listrik jangan didekatkan.
jauh-jauh, dijauhin, jangan terlalu dekat nanti karena tidak ada hubungannya ya, tidak punya kedekatan apa-apa sehingga dia harus dijauhkan. Nah, nanti jadi hasilnya itu, sebentar saya tampilkan dulu. Hasilnya itu AAD nih, AAD. Ini sama ya, udah tadi udah dijelasin. Ini alasan-alasannya, ini udah dapet ya. Nah, ini hubungan kedekatannya nih. Kita bikin ini worksheet kesimpulan dari ARC tadi. Ya, ini supaya lebih mudah nih. Yang barusan saya jelaskan, kita cari tingkat hubungan-hubungan dari setiap fasilitasnya. Yang satu itu punya berapa A, punya berapa E, punya berapa I, punya berapa O, punya berapa U, punya berapa X. Ini alasan-alasannya. Ya. Terus ini punya berapa. Nanti ini ditempatkan dengan boleh dengan ARD. Ini supaya lebih detail. Ya. Atau bisa juga kalau memang udah ngerti dengan informasi yang ditampilkan di tabel tadi, kita bisa masukkan langsung ke AAD-nya. Kan udah kebaca tuh. Kalau ini tuh nggak boleh didekatkan dengan ini, berarti kita jauhin aja. Ya, kalau ini nggak boleh didekatkan dengan ini, berarti kita jauhin. Kalau ini harus didekatkan dengan ini, kita tinggal dekatkan saja. Gitu. Nanti hasilnya jadinya seperti ini. Ini contoh AAD-nya. Area Allocation Diagram. Berarti sudah ada fasilitas-fasilitas itu yang ditempatkan di setiap area-area apa tertentu. Ini, gitu. Ya, jadilah AAD. Nah, minggu depan itu dikerjakan sampai di AAD. Ya, minggu depan pertemuan terakhir saya mau jelasin tentang template. Template itu nanti dibawa pada saat atau dikumpulkan pada saat ujian. Template-nya. Sampai sini